Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 19 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Aji Mumpung. Dosa Aji Mumpung. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-20 sampai dengan ke-21. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupan dan tidak menjadi orang yang manipulatif dan aji mumpung sebagai satu tindakan dosa yang tidak disukai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ternyata tatkala kita membaca bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Roma 15 ayat 19 sampai ke dengan 21, rupanya dosa aji mumpung tidak hanya terjadi di dalam dunia sekuler, dunia umum, namun juga bisa di dalam pelayanan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Paulus dari ketiga ayat yang disebutkan tadi adalah ciri pekerja keras. Dia tidak mencari kemuliaan buat diri sendiri. Dia tidak membangun sebuah rumah di atas fondasi yang sudah dibangun oleh orang lain. Di dalam bagian ini tentu adalah bagian tentang tugas pelayanan pengabaran Injil. Paulus akan memilih ladang-ladang yang memang belum tersentuh, di mana orang belum mendengarkan berita Injil, di mana segala kesulitan tantangan akan dihadapi. Dia tidak akan mencari kemuliaan buat diri sendiri. Dia tidak akan membangun sebuah pelayanan di atas yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian setelah membangunnya, dia melupakan siapa yang membangun dasar. Kemudian dia menjadi pribadi yang menyombongkan diri dengan apa yang sudah dilakukannya. Tatkala kita berbicara tentang kehidupan setiap sahabat seperjalanan, bukankah seringkali seperti demikian? Kalau kita mengenal dunia politik yang ada di Indonesia ini, maka seringkali kalau tidak hati-hati, mereka sebagai politikus, mereka sebagai pemimpin, maka seringkali menyombongkan karya-karya yang dilakukannya. Tetapi lupa bahwa setiap bangunan yang terjadi saat ini, itu sudah ada fondasi, sudah ada keringat, sudah ada air mata, sudah ada jerih payah yang dilakukan oleh orang-orang lain. Dan kita tinggal sebagai pribadi yang meneruskan, melakukan estafet yang berikut dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara dengan orang yang disebut dengan dosa aji mumpung atau juga masuk dalam kategori dosa yaitu kacang lupa kepada kulitnya. Kacang itu bisa tumbuh tanpa kulit, tidak pernah akan terjadi yang namanya kacang. Memang kacang itulah yang melindungi. Kulit kacang itulah yang melindungi, namun kacang itu kan yang terlindung. Dan dia mendapatkan perlindungan yang terbaik. Kalau dikatakan kacang itu lupa kepada kulitnya, ini masuk dalam kategori juga orang yang aji mumpung. Ini adalah dosa adik kakak, adik beradik. Dosa dalam satu keluarga, satu marga. Yaitu marga dosa yang membangun sesuatu di atas jerih payah orang lain, di atas keringat orang lain, di atas air mata orang lain. Setelah kita membangunnya, lalu kita melupakan orang tersebut. Atau kita mencari keuntungan di atas keringat orang lain, mencari keuntungan di atas jerih payah orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya seringkali melihat tentang orang-orang yang mencari madu di hutan, madu di pohon. Bukankah seringkali lebah itu bersusah payah mencari serbuk-serbuk dari bunga-bunga untuk membuat madu, lalu dikumpulkan oleh sekian ribu lebah, membangun sarang, kemudian menutupinya dengan tanah sedemikian rupa. Lalu manusia datang dengan menutup kepala, dengan menutup seluruh anggota tubuh supaya tidak tersengat oleh lebah, lalu mengambilnya sedemikian rupa. Sekalipun memang tidak ada catatan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa,
Namun, kalau kita boleh belajar memposisikan diri kita menjadi lebah, apa yang terjadi? Segala jerih payah yang dilakukan setelah terjadi, sudah terbentuk, maka kita tinggal mengambilnya. Lalu kita tinggal menikmatinya. Maka itu masuk dalam kategori dosa aji mumpung. Kalau kita pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti demikian, apa perasaan kita? Tatkala kita membangun, kita berjerih payah, kita yang memulai, kita yang merintis. Kemudian orang mengambil paksa sedemikian rupa. Itu yang disebut dengan perampasan hak-hak asasi manusia. Merampas tanah orang lain, mungkin merampas giliran orang lain. Tatkala kita membuat surat izin mengemudi, karena kita punya uang yang lebih cukup, kita punya jalur yang lebih cepat, sementara mereka yang dari pagi menunggu, mengikuti aturan, mengikuti antrian. Tetapi kita bisa mendapatkan prioritas karena kita bisa membayar lebih. Apakah itu dikatakan sebagai sesuatu yang keliru dan salah? Silakan sahabat seperjalanan untuk mempertimbangkannya. Namun kehidupan dosa aji mumpung, kehidupan menikmati sebuah keberhasilan di atas tangga yang sudah dibangun orang lain lalu kita tinggal menaikinya, maka itu sungguh adalah sebuah kehidupan yang bisa menyakiti orang lain. Dan Tuhan tidak pernah dimuliakan dengan sikap-sikap yang seperti demikian. Dalam bergereja pun sama. Ada orang yang merintis, membangun, kemudian setelah dibangun dia tinggal meneruskannya. Dia lupa kepada mereka yang sudah berjuang sedemikian rupa. Saya seringkali menghargai tatkala ada gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah yang mendidik anak-anak dari kecil, kemudian mereka berangkat mulai dewasa, pergi ke kota-kota besar, kemudian dia sukses, dia berhasil di kota-kota besar. Maka gereja-gereja yang di kota besar, jangan lupa, mereka itu adalah jemaat-jemaat yang dibimbing dari sekolah minggu oleh gereja-gereja yang ada di daerah. Jangan melupakan mereka. Maka ingatlah, supaya juga berbagian memberikan persembahan, memberikan dukungan kepada gereja-gereja yang sudah mengirimkan sedemikian banyak jemaat ke kota-kota besar dari kota-kota kecil. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan, bagi saudara-saudara, para hamba Tuhan, majelis yang melakukan pelayanan di kota-kota besar, ingat kepada gereja yang sudah melakukan fondasi dasar, pembimbingan, pembinaan. Dukunglah, berikanlah sebuah sikap keadilan dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan keseharian kita, selain dalam kehidupan bergereja. Di semua aspek hidup kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya dosa aji mumpung, atau yaitu kacang yang lupa kepada kulitnya. Biarlah dosa seperti demikian jangan sampai terjadi kepada kita. Ingatlah orang tua yang membesarkan kita. Ingatlah guru-guru yang mengajar kita. Ingatlah mereka-mereka yang pernah bersumbangsi memberikan semua yang terbaik untuk kita. Setelah kita berhasil, setelah kita kemudian sukses, setelah kita maju, setelah kita mencapai pencapaian kepada tingkatan tertentu, ingat baik-baik bahwa itu ada sumbangsi, air mata, jerih payah, keringat, perjuangan dari orang-orang lain yang membuat kita ada pada hari ini. Oleh sebab itu, biarlah kita buang dosa aji mumpung atau dosa kacang yang lupa kulitnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa biar kebenaran firman Allah ini melekat dalam hidup kami. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhentilah melakukan dosa aji mumpung atau dosa kacang yang lupa kulitnya. Amin.